Halo, ketemu lagi dengan saya, Iman Prabowo. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai arti frasakata dari come again. Dan seperti biasa kita akan menonton cuplikan adegan di mana frasakata come again ini diucapkan. Kalau begitu kita lihat yuk ke layarnya. Nah, seperti biasa sudah saya buat juga artikelnya, jadi nanti saya akan kasih linknya di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari video ini sehingga kalian bisa langsung lihat aja, tonton sendiri tonton sendiri video cuplikan adegan dari film yang saya sertakan di situ, saya embedkan di situ, dan juga percakapannya juga saya tuliskan di situ beserta dengan terjemahannya. Jadi kalian bisa belajar hal-hal yang baru di situ juga sehingga kalian lebih tahu. Dengan adanya cuplikan kayak gitu kan lebih gampang ngerti ya. Oke. Come again itu kalau diterjemahin kata per kata, come itu artinya sini ya. Come itu artinya datang. Again itu lagi. Jadi sebenarnya come again itu artinya datang lagi. Nah, kalau kalian ketikkan di Google Translate, come again, datang lagi. Oke, ini benar, terjemahan ini benar, tapi kalau kalian lihat konteks yang di sini, ini kalau kalian terjemahin come again-nya sebagai datang lagi, nggak nyambung. Nanti kalian akan lihat bahwa artinya itu bukan itu gitu. Oke. Artinya itu bukan itu gitu. Jadi kalian kesalahan dari Google Translate, sebenarnya Google Translate itu nggak salah. Apalagi ini datang lagi gitu. Di sini kalau kita ada tanda centangnya di sini tertulis translation verified by Google Translate contributors. Maksudnya adalah terjemahan ini sudah diverifikasi sama komunitas terjemahan Google. Jadi kalian bisa contribute dari sini. Tapi saya perhatiin banyak juga sih yang salah. Sebenarnya bukan salah sih. Secara literal meaning itu benar, cuman kan masalahnya dengan Google Translate itu nggak dikasih konteks kan. Konteks itu akan merubah arti kata gitu. Arti kata bisa beda-beda gitu. Tergantung kalimatnya, tergantung situasinya. Sama di bahasa Indonesia juga gitu. Kayak misalnya kata alamat deh. Alamat kamu di mana? Alamat saya di jalan bla 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 bla. Alamat kan lokasi, nunjukin address gitu. Tapi kalau misalnya kalian lagi nunggu antrian nih, gue ke bank, ya jam segini udah rame banget nih. Ini mah gue alamat telat nih ke kantor gitu. Alamat di situ kan artinya beda lagi, bukan address kan. Kalau diterjemahin ke address ke bahasa Inggris aneh gitu, bukan itu gitu. Kalau diterjemahin ke bahasa Inggris, there is no doubt that I will be late for my office gitu. Kayak gitu loh. Jadi beda lagi gitu. Makanya tergantung situasi dan konteks gitu. Oke, come again di sini. Nah, kebetulan di sini ada penjelasan dari YouTube channelnya Learn English with TV Series. Kita dengerin aja penjelasan dia ya. Baru saya terjemahkan. Talking out the side of your neck. Come again? Come again di situ ngomong. I said, are you being a smart ass? Because Schofield doesn't understand what he Jadi ini film Prison Break judulnya. Because Schofield, nah ini Schofield namanya. Because Schofield doesn't understand what he means by talk out of the side of your neck. Jadi si sipir penjara itu kan ngomong ini nih, talk out of the side of your neck, dan dia nggak ngerti. Itu kata-kata yang slang yang banyak dipakai di penjara dan dia nggak ngerti. Karena Schofield nggak ngerti maksud kata-kata itu. means by talk out of the side of your neck, we can presume that the dialogue is Kita bisa menganggap bahwa dialog yang ada di film itu memang disengaja buat ngasih tahu ke penontonnya meant to transmit to the viewer that Schofield is still bahwa Schofield itu adalah orang luar yang belum tahu apa-apa tentang kehidupan di dalam penjara. an outsider that doesn't know anything about life and the slang used in And the slang used dan kata-kata yang digunakan dalam penjara. prison. What you'll probably find interesting Nah, di sini, what you'll probably find very interesting is what he says to ask for repetition. Yang menarik di sini adalah kata-kata yang digunakan ketika dia minta orang untuk mengulangi kata-katanya lagi. is what he says to ask for a repetition. Come again? Come again, gitu. Come again. This is a Nah, di sini dijelasin. This is a casual way to ask someone to repeat what they've said if you didn't hear properly or didn't understand. Maksudnya adalah, ini adalah cara yang digunakan oleh seseorang untuk meminta lawan bicaranya untuk mengulangi lagi kalau mereka nggak jelas dengernya atau nggak ngerti gitu. Jadi kalau kita misalnya kita lagi ngobrol sama orang, terus orang tuh ngomong sama kita, terus dia ngomong sesuatu yang kita nggak jelas gitu.
Kalau kita biasanya kalau orang Indonesia biasanya ngomong apa? Bisa tolong ulangi, itu satu. Pemungkinannya ya, ini orang Indonesia biasanya bisa tolong diulangi lagi. Itu kan kalau formal ya. This is a casual way. Casual way itu informal, bahasa santai aja, bahasa sehari-hari gitu. This is a casual way. Jadi antara bisa tolong diulangi lagi itu dengan apaan? Biasanya gitu kan? Apaan? Atau kalau kita nggak ngerti gitu, kita dengar tapi nggak ngerti dia maksudnya tuh apa sih gitu. Misalnya contohnya dia pakai istilah yang baru kita nggak tahu gitu. Dia di situ kemana? Dia ke laut. Misalnya kita nggak ngerti maksudnya cloud tuh apa? Cloud, maksudnya nyari kepiting gitu? Nggak, maksudnya tuh jadi kayak jadi minta diulangi lagi antara di rephrase atau diulangi lagi gitu loh. Kalau yang jelas kalau kita nggak jelas, nggak ngerti, nggak jelas karena kita nggak jelas dengar, atau kita jelas dengar tapi kita nggak ngerti gitu. Ya, kita bisa ngomong come again gitu. Casual way to ask someone to repeat what they've said if you didn't hear properly or didn't understand. That girl is freaky. That girl is freaky. Cewek itu aneh. Freaky itu aneh, nggak banget deh. Itu cewek nggak banget deh gitu. Come again? Come again? Mungkin dia nggak denger kali, atau maksudnya apaan? Gimana gitu. Bisa, itu juga bisa. Gimana? Freaky, aneh. Freaky? Yeah, freaky. The guard then Mungkin dia nggak dengar tadi kayaknya sih. Freaky gitu. The guard then rephrases the expression talk out of the side of your neck for us and says, then rephrases adalah mengulang kata-katanya tapi dengan kata-kata baru gitu loh. Bukan dengan mengulangi, misalnya dia di situ kemana? Cloud. Apaan? Cloud. Apaan? Cloud. Nggak gitu, kita langsung tahu bahwa dia nggak ngerti arti cloud nih. Cloud apa? Maksudnya gue nggak tahu dia kemana gitu. The guard then rephrase itu adalah itu tadi mengulang dengan kata-kata baru gitu. The guard then rephrases the expression. Si penjayanya kemudian merephrase lagi kata-katanya dan kemudian mengatakan, then rephrases the expression talk out of the side of your neck for us and says, Come again? Come again. Dia nanya, maksudnya gitu. Dia nggak ngerti kan, si Scofield ini nggak ngerti si sipir penjaranya itu ngomong apa. Bukan dia nggak jelas ya, dia jelas dengar tapi nggak ngerti artinya apaan gitu. Come again? I said, are you being a smart ass? I said, are you being a smart ass? I said, tadi tuh gue bilang gini loh. Tadi gue maksudnya gini loh. Are you being a smart ass? Smart ass itu diartikan di sini ada penjelasannya smart ass. a smartass is a person Smart ass is a person who is irritating. Adalah seseorang yang ngeselin because they behave as if they know everything. Karena dia bersikap seolah-olah dia tahu segalanya gitu. Orang yang ngeselin karena dia bersikap seolah-olah dia tahu segalanya. Kita bisa sebut itu sebagai manusia sok tahu, manusia sok jagoan. Yang ini orang lu sok jagoan banget sih lu. Sok tahu segala-galanya deh kayaknya. Itu bisa kayak gitu smart ass. Jadi kalau kalian nanya apa sih artinya bahasa Inggrisnya sok tahu, kalian bisa smart ass. Sok tahu lu. Are you being a smart ass gitu. I said, are you being a smart ass? Lu tapi di sini lebih, kalau saya ngelihat kayak gini lebih diartikan sebagai lu jagoan lu di sini gitu. a smartass Oke. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa cuplikan adegan. Di situ tadi kan udah ada adegan dari The Big Bang Theory yang dia sertain di sini. Dan di sini kita akan nonton cuplikan adegan yang pertama tuh dari Pirates of the Caribbean. Oke, kita tonton ya. Why are these things never clear? Why are these things never clear? Kenapa sih semua ini nggak jelas? Clear as mud, Jackie. Jelas sejelas lumpur, Jackie. Clear as mud itu idiom sih sebenarnya. Clear as mud itu maksudnya nggak jelas, susah dimengerti, kayak gitu. Clear, jelas, sejelas lumpur. Lumpur kan nggak jelas gitu, nggak jernih gitu. Jernih, sejernih lumpur ya. Lumpur kan nggak jelas gitu. What? Apa? Hah?
Stab the heart. Tusuk jantungnya. Don't stab the heart. Jangan tusuk jantungnya. Jadi ini si Jack Sparrow ini kayak lagi ngomong sama dirinya gitu. Ada sisi baiknya dan ada sisi jahatnya dia tuh yang saling lagi perang. Don't stab the heart. Come again? Come again? Don't stab the heart. Hah? Maksudnya? Hah? Apaan gitu? Kayak gitu. Hah? Come again? Come again? Hah? Apaan gitu? The Dutchman must have a captain. The Dutchman must have a captain. The Dutchman ini adalah singkatan dari The Flying Dutchman. Itu nama kapal yang ada di The Pirate of the Caribbean. Kapal The Dutchman itu harus punya kapten. Gitu. Well, that's even more than less than Well, that's even more than less than unhelpful. Ini malah lebih nggak ngebantu lagi. Ini malah tambah bikin nggak jelas lagi gitu. helpful. Sail the seas for eternity. Sail the seas for eternity. Jadi ini ada dua nih, yang kiri sama yang kanan gitu kan. Berlayarlah di laut selamanya. I love the sea. I love the sea. Gue suka sih laut gitu. Oke. Nah yang kedua ini di sini saya sertakan percakapannya dan adegannya. Di sini come again itu saya artikan sebagai apaan? Apaan gitu. Apa tadi lu bilang? Gitu. Karena dia lagi ngobrol sama dirinya sendiri. Jadi kemungkinan terjemahannya itu adalah apaan maksudnya. Maksudnya kalau yang formalnya dah bisa maaf, bisa tolong diulangi lagi gitu. Kayak gitu. Nah ini dari Prison Break. Jadi ceritanya itu Scofield itu baru masuk penjara karena dia ngerampok bank. Sebenarnya dia ngerampok bank itu karena dia pingin masuk penjara. Memang tujuannya pingin masuk penjara karena kakaknya di penjara di situ. Dia pingin satu penjara sama kakaknya supaya dia bisa kabur sama-sama. Dia pingin nyelamatin kakaknya gitu. The first commandment is you got nothing coming. Peraturan yang pertama adalah lu nggak bisa minta hak apapun. You got nothing coming. Ini istilah di penjara nih. Saya juga baru nyari tadi. Got nothing coming, inmate not deserving of regular issue or privilege. Inmate itu adalah tahanan tidak berhak untuk meminta hak spesial atau meminta apapun gitu. The first commandment is you got nothing coming. Lu nggak bisa minta apa-apaan gitu. Lu nggak bisa meminta hak spesial apapun atau lu nggak bisa minta apa-apaan gitu. Nothing coming. What's the second commandment? Peraturan keduanya apa gitu? See commandment number 1. See commandment number 1. Lihat peraturan pertama. Tuh, lihat, perhatiin di sini. Ini penting nih. Scofield-nya langsung kayak gitu kan. Got nothing coming. What's the second commandment? Peraturan keduanya apa? See commandment number 1. Lihat peraturan yang pertama. Dia langsung gitu, kayak gitu. Tuh, lihat gayanya. Kayak gitu. Gotcha. Terus ngomong, gotcha. Iya deh, gue ngerti gitu. Dengan gaya ngenyek gitu, tau gak? Makanya kemudian si sipir penjaranya ngomong gini nih. You talking out the side of your neck. You talking out the side of your neck. Nah ini, frasakata ini adalah frasakata yang biasa dipakai di penjara. Yang si Scofield tuh gak tahu artinya apaan. Kalau si Scofield aja gak tahu, saya lebih gak tahu lagi gitu. Ya kan? Baru kemudian dia gak ngerti gitu. Dia kemudian ngomong gini, come again? Come again? Come again? Hah? Maksudnya gitu? Maksudnya apa ya? Gitu. Maksudnya apa ya? I said, are you being a smartass? Gue tadi bilang, lu coba-coba jadi jagoan di sini. being a smartass. Just trying to fly low, avoid the radar, boss. Just trying to fly low, avoid the radar, boss. Saya cuman berusaha terbang rendah aja, ngindarin radar, bos. Nggak mau cari masalah gitu. Pokoknya gue mau terbang rendah gitu. Ya gitulah, nggak mau cari masalah maksudnya gitu. Do my time, ngabisin waktu gue, menghabiskan waktu saya, masa hukuman saya di penjara ini dan kemudian keluar. Ya kan kalau tahanan kan kemungkinan dia nggak ngomong gue elu karena dianggapnya nanti si penjaranya makin ngerasa ini orang gitu. Tapi kalau si sipir penjaranya pakai gue elu ya mungkin nggak masalah gitu. Do my time and get out. Ya saya cuman pingin ngabisin waktu saya, maksud tahanan saya di sini dan kemudian keluar. Get out. There isn't any flying under my radar.
There isn't any flying under my radar. Nggak ada tuh istilah flying itu terbang di radar saya tuh nggak ada. Maksudnya dia lu nggak bisa macam-macam pokoknya di bawah radar gue tuh lu nggak bisa macam-macam gitu. Good to know. Good to know. Oke, good to know. Good to know itu biasanya diucapin saat kita diberitahu sesuatu yang informatif gitu. Terus kemudian kita ngomong, oh good to know. Oh bagus lah kalau kita bahasa Indonesia. Oke deh. Oke gitu. Nah di sini juga ada penjelasannya. Kalian tonton aja Learn English with Person Break. Oke. Nah di sini udah saya jelasin juga ya. Di sini ada terjemahannya. Good to know. Oke lah kalau begitu, kalau saya terjemahinnya ke situ. Good to know jadi bisa kayak oke gitu. Nah, oke, saya rasa sekian dulu sharing dari saya. Nanti artikelnya, jadi intinya kalau saya lebih banyak buat artikel kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada nanti saya temukan lagi frasa kata come again, nanti saya akan tambahin lagi di situ. Jadi sehingga kalian bisa melihat banyak contoh adegan dan konteksnya akan kalian lihat dan situasinya seperti apa bisa kalian lihat dengan baik. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi. I'll talk to you soon and bye-bye.